Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah siap nonton drakor berikutnya? Episode kali ini adalah recombination atau sering juga kita mendengarnya hanya dengan crossing over ya, and chi-square test ya. Kedua hal ini masih berhubungan dengan pautan. Jangan baper ya kalau nonton drakor, apalagi rekombinasi. Nggak boleh sambil nangis-nangis. Makanya siapkan tisu, siapkan kopi, dan alat tulis. Nah, sebelum mulai, ada baiknya Anda mengingat lagi hukum Mendel yang kedua, terutama yang rasio 1:1:1:1, ya. Jangan yang 9331 ya, sebenarnya itu juga bisa dipelajari, cuman kan saya menulisnya jadi banyak sekali ya menggambarnya, jadi kita menggunakan yang 1:1:1:1 ya. Kemudian Anda juga harus paham betul teori kromosom ya, terutama yang terpaut ya, dan terpaut atau linkage ya. Kalau belum mengerti, Anda harus tonton dulu episode-episode sebelumnya ya, di video sebelumnya. Jadi Anda harus nonton sampai betul-betul mengerti, betul paham jalan ceritanya, baru kita mulai kuliahnya yang ini ya. Kalau sudah ready, yuk kita mulai dengan semangat. Kalau Anda sudah tahu ini ya, ini didapatkan dari mana, kemudian Anda juga sudah tahu rasio fenotip 1:1 ini dapatnya dari mana, ya. Kita lihat perjalanan Morgan untuk membuktikan kedua hal ini, ya. Morgan melakukan penelitian bukan dengan kacang atau bukan dengan simulasi, ya. Dia melakukan penelitian dengan menggunakan Drosophila melanogaster, ya. Dan mutannya itu mutan black vestigial, ya. Ini parentalnya, dan ini yang tidak menampakkan mutan, sedangkan yang ini menampakkan mutan, badan hitam, dan sayap vestigial. Normalnya di pertemuan sebelumnya saya pernah menuliskan itu B+ ya. Nah, kalau di sini Anda bisa saja menggunakan plus saja ya. Sedangkan mutannya ada juga orang yang menuliskan B-, tapi biasa juga ada yang menuliskan hanya B kecil saja ya. Ini berarti mutan ya. Kalau ini kenapa disebut plus-plus? Karena normal, tidak menunjukkan hal yang aneh di dua sifat ini. Itu maksudnya ya. Oh ya, kemudian VG. Biasanya orang ada juga yang hanya menuliskan V saja ya, termasuk saya biasa hanya menuliskan V saja tanpa G ya. Kalau ada persilangan yang seperti ini ya, dengan genotip sudah bisa dipastikan karena ini keduanya adalah galur murni. Ya, untuk pembuktian, untuk menelusuri pola pewarisan sifat, Anda harus mendapatkan galur murninya ya. Sekarang F1-nya dapat dipastikan normal ya, atau wild type ya. Kemudian kenapa begini? Anda harus sudah mengerti ya. Kemudian F1 kemudian disilangkan secara tes cross ya. Kalau sesuatu orang tua, maksud saya parentalnya seperti ini, homozigot dominan, homozigot resesif, F1-nya biasanya dipastikan juga heterozigot untuk kedua sifat ya. Nah, kemudian disilangkan secara tes cross, dan ini persilangan dihibrid ya. Ini kalau kita boleh menduga, maka dia akan sama dengan ini rasio fenotipnya nanti ya. Atau bisa juga sih yang ini kita akan membuktikan apakah ini gen terpaut ya, atau mengikuti hukum Mendel 2 atau mengikuti gen-gen terpaut ya. Kita lihat, ternyata hasil penelitian Morgan menunjukkan ya bahwa muncul keempat sifat. Oh, kalau keempat sifat berarti jangan-jangan dia pewarisan kedua sifat ini mengikuti hukum Mendel 2. Ya kan? Karena kalau mengikuti gen terpaut itu hanya akan ada dua fenotip saja yang muncul. Ya, kalau berdasarkan teori kromosom. Tapi kalau berdasarkan hukum Mendel ya akan ada 4 fenotip yang muncul.
ya, dengan rasio 1:1:1:1 ya. Jadi harus ada 4 tipe dengan rasio segini baru itu mengikuti hukum Mendel. Tapi apa yang terjadi? Ternyata jumlah dari masing-masing fenotip ini jumlahnya adalah sebagai berikut. Nah, ini jumlahnya. Jadi, jumlah wild type atau yang normal itu 965 ekor. Kemudian, yang badannya hitam itu 185. Sedangkan yang sayapnya vestigial itu 206. Dan yang badannya hitam dengan sayap vestigial itu ada 944. Ya, ini artinya ini kalau dirasiokan ini tidak akan sama dengan yang ini. Ya. Tapi kalaupun ini menjadi dianggap 1:1 ya, kemudian ini 185 dengan 944 dengan 206 ini disebut pencilan, ini pencilannya sepertinya terlalu besar. Ya, coba kita lihat jumlah totalnya. Nah, total turunan yang teramati 965 ditambah 185 ditambah 206 ditambah 944, artinya 2300 individu ya. Kemudian jumlah yang sama dengan orang tuanya ini ya, ada sekitar 965 ditambah 944 yaitu 1150. Yang lain dari kedua tipe parental ini ya, yang tipe non parental atau disebut tipe rekombinan. Jadi jangan salah ya, Anda kalau ada bilang tipe non parental itu artinya tipe rekombinan. Kalau tipe non rekombinan itu artinya tipe parental. Nah, sekarang kita lihat yang jumlah tipe rekombinan atau yang tidak sama dengan parental, non parental. Berarti yang ini ya. Ini jumlahnya ada 391. Artinya ada perbedaan, ada penyimpangan maksud saya. Ada penyimpangan sekitar 17%. 17% ini cukup besar loh angkanya ya. Kalau kita mau mengatakan bahwa gen-gen ini merupakan gen terpaut. Karena harusnya 1:1. Masalahnya ini kemunculan dua tipe ini jumlahnya cukup besar. Ada 17%. Ya. Morgan pun bingung ya kenapa hal ini bisa terjadi. Pada zaman itu teknologi mikroskop semakin canggih, maksudnya tidak secanggih sekarang ya, tapi berkembang cukup pesat dan peneliti masyarakat ilmiah waktu itu sudah bisa melihat proses yang terjadi pada mitosis dan meiosis. Ya, ternyata disitulah Mendel mendapatkan jawaban bahwa ada yang terjadi ketika pembentukan gamet melalui proses meiosis. Ya, gametogenesis itu melalui proses meiosis, bukan mitosis ya. Yuk kita lihat meosisnya seperti apa. Ini adalah proses pembentukan gamet ya melalui meiosis. Meiosis itu ada 2 tahap ya, yang Anda lihat di sini adalah meiosis 1. Sebelum sel membelah, kromosom berada dalam bentuk benang-benang kromatin ya, yang seperti benang kusut tidak jelas ujung dan pangkalnya. Baru setelah ada perintah untuk membelah ya, sinyal untuk membelah, benang-benang kromatin itu menjadi memendek, membentuk benang kromatid ya, membentuk kromatid. Benang-benang kromatin memendek membentuk kromatid ya. Tapi belum ketemu tuh dengan pasangan homolognya. Barulah ketika masuk di profase 1, kromosom itu mencari pasangan homolognya ya, dan pasangan kromosom homolog itu kemudian akan berbaris ya di fase metafase 1 akan berbaris di bidang ekuator ya. Nah, ada yang berbeda di sini ya dengan mitosis ya. Mitosis juga kan di sini yang berbaris adalah kromatid bersaudara ya, bukan kromosom homolog. Nah,
Di sini yang terjadi adalah ketika bertemu dengan pasangan kromosom homolognya, kromosom homolog itu kemudian bergandengan. Ya, lihat di sini ada yang dilingkari, ini adalah gandengannya. Ya, jadi pasangan kromosom homolog itu dari kromatid bersaudara dengan kromatid bersaudara itu bergandengan. Ya, ini bergandengan. Gandengannya ini ya disebut chiasmata. Ini chiasmata ya, jadi ada persilangan yang disebut crossing over ya, ini ada crossing over dan bentukan seperti ini disebut chiasmata ya. Nah, lalu masuk di metafase, masih bergandengan, tapi ketika anafase 1 ya, kromosom homolog memisahkan. Nah, ketika memisah dari bergandengan tangan ini, rupanya mereka bertukar kromosom. Jadi di gandengan tadi ada yang ini kan dibedakan warnanya merah dengan biru. Ini misalnya merahnya dari parental betina dengan parental jantan. Nah, ternyata tertukar di sini. Ya, jadi ada yang biru menempel di merah, begitu juga sebaliknya. Ya, tapi yang menempelnya itu jumlahnya justru sedikit ya. Nih kayak ini dominannya tetap biru, tapi ada sedikit yang merahnya. Ya, nah inilah yang disebut rekombinasi. Ya, nah tapi ini belum selesai. Kemudian masuk meiosis 1. Ya, di meiosis 1 proses ini berlanjut sampai mendapatkan satu kromatid. Kita lihat ya. Nah, ini jadi setelah beres di meiosis 1 ya, masuk ke meiosis 2 ya. Kemudian itu benang kromatid bersaudara sekarang gilirannya yang berbaris di bidang ekuator di metafase 2 ya. Lalu kemudian pada akhirnya terbentuk di anafase 1 kromatid bersaudara ini terpisah ya, membentuk gamet-gamet yang menjadi berbeda dengan ketika awalnya kromosom ini waktu istirahat ya, waktu sebelum membelah maksudnya. Ya, lihat ini. Jadi merah membawa sedikit warna kromosom dari biru, kemudian ini biru membawa kromosom sedikit dari merah ya. Ini karena proses rekombinasi ya. Lalu akhirnya ini benang-benang kromatidnya yang terperangkap di dalam 4 sel gamet ini akhirnya menjadi tidak sama dengan gamet pada awalnya. Ya, tidak sama ya, ini karena warnanya ada dua-dua ya. Jadi itulah yang dapat menjelaskan dari yang terjadi pada eksperimen Morgan. Nah, kita akan meletakkan gen di dalam kromosom yang sama dalam suatu persilangan. Ya, ini tadi parentalnya. Ini adalah parental yang parental 1 wild type, kemudian yang ini mutan ya. Mutan badan hitam dan badannya yang berwarna hitam dan sayapnya yang vestigial. Kemudian F1-nya ini ya, ini F1 ini V-nya belum ditulis. V ya. Ini F1-nya ya. Nah, karena kita akan melihat crossing over, karena saya lebih suka kromosomnya dalam keadaan mendatar, saya balik ya. Saya balik dulu seperti ini. Sebenarnya Anda boleh-boleh saja kalau mau tetap yang vertikal seperti ini, silahkan ya. Tapi kalau saya lebih suka yang begini. Nah, pas profase 1 dan metafase 1 itu kromosom homolog bergandengan ya. Jadi ini dengan ini bergandengan ya dan berbaris di bidang ekuator ya, seperti ini ya. Lalu memasuki meiosis 2 meiosis 2 maksud saya anafase 1 ya. Kromosom homolog ini kemudian terpisah lagi, tapi terjadi pertukaran ini ya, terjadi pertukaran gen ya, terjadi pertukaran lengan kromosom ya. Sebenarnya tidak setengahnya begini ya, hanya sebagian kecil itu yang terpisah ya. Lalu kemudian ini kan
anafase 1. Kemudian saya pindahkan ke sini ya. Jadi ini masih hal yang sama. Nah, ini anafase 1. Kemudian meiosis 1 selesai. Yang didapat adalah 2 sel. Ya, ini sel yang pertama. Loh, kok jadi ungu? Biarin ya, jadi ungu. Jadi ini meiosis 1. Produknya jadi seperti ini. Ya, kenapa bisa seperti ini? Yang ini ya. Ini plus plus, kemudian ini kan sebenarnya homolognya harusnya, tapi karena ini tertukar, ini V. Ya, jadinya seperti ini. Kemudian untuk yang kedua, yang ini dapatnya dari sini ya. Ini B, V, ini homolognya, tapi karena ini tertukar, ini juga jadi plus. Begitu ya? Itu meiosis satunya. Sekarang terjadi meiosis yang kedua. Ya. Nah, dari indukan yang pertama ini, kita dapat yang pertama ini. Ini harusnya hitam, nggak tahu kenapa jadi ungu. Ini ya, kemudian ini yang kedua dari sini ya. Jadi ini satu, ini yang kedua. Kemudian ini yang ketiga. Kemudian satu lagi, ini yang keempat. Ya, jadi sekarang kita punya 4 gamet. Nah, sekarang jika kita akan silangkan F1 ini dengan secara test cross, berarti disilangkan dengan yang homozigot resesif, disilangkan dengan mutan kedua sifatnya. Ya, ini. Kalau gennya seperti ini, maksudnya homozigot ya, kalaupun terjadi crossing over, ini tidak akan mengubah genotip nanti, genotip pada gamet ya, tidak akan berubah genotip pada gametnya. Makanya ini paling jadi keluarnya tinggal gamet BV ya, yang ada di kromosom yang sama ya. Sekarang langsung aja saya masukkan ke sini ya. Jadi ini sekarang menjadi F2 ya. Ya, jadi ini sekarang F2 karena mau saya sisipkan. Tadi kan ini gamet. Nah, Anda harusnya bikin gamet dulu baru kemudian bikin F2. Saya men-skip itu supaya lebih cepat. Nah, sekarang F2-nya langsung mau saya sisipkan ya. BV, BV dan BV. Nah, berdasarkan persilangan ini kita bisa melihat adanya 4 fenotip yang muncul ya, yang sama dengan parentalnya ada 2, yaitu yang nomor 1 dan nomor 4 ya. Yang dilihat fenotipnya ya, jadi fenotip parentalnya 1 dan 4, sedangkan fenotip rekombinannya adalah 3 dan 2. Oh iya, ini satu lagi. Saya menuliskan seperti ini kebalik ya. Harusnya sebenarnya tidak ada keharusan, cuman supaya rapi semuanya seperti ini ya. Jadi BV yang ini B dan V yang ini harusnya ditulis dulu di atas. Tapi sebenarnya biar seperti ini tidak salah. Cuman kita sepakat aja ya supaya rapi, supaya enak dilihat, semuanya harus seperti ini ya. Nah, jika kita hanya melihat bagan persilangan seperti ini tanpa mengobserv dari data ya, kita tidak bisa menentukan rasio fenotipnya. Kita tidak bisa menentukan berapa perbandingan antara tipe parental dengan tipe rekombinan. Apalagi tipe persentase dari masing-masing fenotip. Kita tidak bisa melakukan itu kecuali dihadirkan data real ya, seperti yang dilakukan oleh Morgan. Itu kan ada data real dari lalat buahnya ya. Dan kecuali lagi kita tahu berapa jarak gen B dengan gen V ya. Kita akan pelajari itu di pertemuan berikutnya ya. Sekarang kita akan beralih ke hal yang lain. Ya, sebelumnya Anda kalau mau mempelajari hal yang sama ya, persilangan Morgan yang dilakukan oleh Morgan, ini ada di buku Campbell.
baik di jilid 8 maupun jilid 10 ya. Ini persilangannya di sini sudah langsung dipetakan di dalam kromosom-kromosom ya. Jadi sudah gampang ya. Silakan Anda pelajari baik-baik, jangan meleng ya. Kalau tidak mengerti, balik lagi lihat baik-baik karena ini akan menjadi bekal di pertemuan berikutnya ya, dan itu akan lebih rumit lagi ya. Nah, sekarang ada lagi latihan untuk Anda lakukan ya. Persilangannya masih tetap yang ini, tapi F1-nya disilangkan dengan sesamanya. Nah, ini dia tugasnya. Saya minta untuk menjawab 5 pertanyaan ini ya, dan beri buktinya ya dengan apa. Karena sebenarnya kalau mengerti ini biar tidak pakai bagan persilangan, Anda bisa menjawab ke 5 soal ini ya. Jawab dan buktikan berdasarkan persilangan yang sama yang tadi ya, Drosophila wild type dengan mutan tubuh hitam sayap vestigial ya, yang F1-nya disilangkan dengan sesamanya. Jadi secara self cross yang barusan kita buktikan kan F1 disilangkan secara test cross ya. Lalu jawab 5 pertanyaan ini. Yang pertama, berapa tipe genotip F2 yang didapatkan? Yang kedua, fenotip apa yang muncul yang termasuk tipe parental? Fenotip apa yang muncul yang termasuk tipe rekombinan? Kemudian, dapatkah Anda menentukan rasio fenotipnya? Dan yang terakhir, dapatkah Anda menentukan fenotip F2 yang dominan yang jumlahnya paling banyak? Ya, jawab semuanya seperti biasa ya untuk diupload di Google Classroom. Sekarang kita akan pelajari gen-gen yang terpaut kromosom seks. Ya, nah kalau terpaut kromosom seks ini penting untuk menggambarkan kromosom Y-nya. Jangan pernah lupa. Kalau yang tadi lupa nggak apa-apa, bahkan tidak digambar juga nggak apa-apa karena kromosom autosom. Tapi kalau pada gen-gennya itu terpaut di kromosom seks, maka harus digambarkan kromosom Y-nya ya. Perlu diketahui bahwa crossing over sangat jarang terjadi di individu jantan karena kromosom Y itu seperti sudah dijelaskan sebelumnya itu gennya jauh lebih sedikit dibandingkan gen X-nya ya, dan banyak dari gen-gen yang ada pada gen X dengan kromosom X dan kromosom Y itu berbeda ya. Jadi kromosom X dengan kromosom Y itu tidak homolog. Makanya di sini tidak ada crossing over. Tapi crossing over masih memungkinkan terjadi pada kromosom seks yang individu betina ya. Ini masih memungkinkan terjadi crossing over. Yang diperlihatkan di sini adalah F2 yang jantan semua ya, yang betinanya tidak diperlihatkan ya. Dan persentase parental dengan persentase rekombinan pada individu jantan itu berbeda sangat jauh ya. Di sini bisa cuman 1% tipe rekombinannya ya pada individu jantan ya. Kalau pada individu betina hitungannya hampir sama dengan yang sebelumnya ya. Nah, ini yang ingin saya perlihatkan adalah pada individu jantan. Jadi crossing overnya tipe rekombinannya itu sangat kecil kemungkinannya ya. Ini ada 1%. Sebenarnya kecil bukan berarti tidak ada ya, karena ini sekali lagi persentase rekombinan menunjukkan jarak antar gen. Nanti kita akan pelajari ini di pertemuan berikutnya ya. Nah, ada lagi yang harus diperhatikan ketika kita melakukan persilangan terhadap gen-gen ya, terhadap individu dengan pengamatan yang gen-gennya terletak pada kromosom yang terpaut seks ya. Nah, ini kita lihat di sini, ini adalah organismenya, ini mata putih ya betinanya, sedangkan ini jantannya badan kuning ya.
Kemudian, jadi ketika saya menuliskan mata putih, persilangan Drosophila mata putih dengan badan kuning, itu bukan persilangan yang salah ya, bukan persilangan monohibrid juga, tetap persilangan dihibrid. Tapi kalau dituliskan seperti ini, berarti maksudnya mata putih dia warna badannya normal. Ini warna badan kuning, warna matanya normal. Maksudnya seperti itu ya, jadi sama aja. Nah, sekarang F1-nya dipastikan normal. Ya, ini wild type. Ya, ini wild type. Kemudian ini juga wild type. Ya. Kemudian kita lihat genotipnya ya. Saya mau genotipnya ini sama semua. W plus W plus W, Y plus Y. Ya, itu genotipnya. Tapi posisinya beda ya. Ini kromosom di kromosom 1 W dan Y plus. Sedangkan di kromosom yang kedua W plus dan Y. Nah, sedangkan di jantannya ini W dan Y plus. Kenapa bisa begitu? Karena ini didapat dari individu betina, ya, bukan dari ayah, ya, begitu ya. Nah, terus ini kenapa bisa begini? Karena ini didapat dari ayah, sedangkan X1-nya didapat dari ibu, begitu ya. Nah, sekarang lihat hasilnya, ya. Hasilnya kita bisa mendapati ini tipe parental dan ini tipe rekombinan, ya. Ini berarti fenotipnya adalah mata putih. Kalau yang ini badan kuning. Kalau yang ini badan kuning, mata putih. Yang ini WT untuk kedua-duanya, ya. Jadi WT begitu ya. Jadi ini persentasenya yang rekombinan itu justru yang normal, ya, yang normal untuk kedua sifatnya, wild type untuk kedua sifat, dan rekombinan yang kedua adalah yang memiliki badan kuning, mata putih. Justru yang parentalnya yang memiliki salah satu mutan, ya, tipe parentalnya, begitu ya. Sekarang kita bandingkan dengan cross yang kedua, yang B. Nah, kalau ini parental betinanya ini wild type, homozigot dominan, W plus, Y plus, dan Y plus. Ya, kemudian disilangkan dengan jantan yang mata putih, ya, badan kuning, ya, homozigot dominan dan homozigot resesif. Ya, sebenarnya ini tidak bisa disebut homozigot resesif ya, karena ininya bukan homolognya, tapi anggaplah seperti itu. Nah, sekarang ini didapat dari sini ya. Oke. Kemudian ini didapatkan dari ayah karena ini betina. Nah, kemudian ini anak laki-laki didapatkan X-nya dari sini, kemudian Y-nya dari ayah. Ya, ini sama-sama anakan F1-nya itu jantan betina semuanya wild type. Tapi lihat anak-anaknya, ya. Parentalnya di sini tipe parentalnya adalah yang ini. Ini tipe parentalnya dan yang ini, ya, karena sama dengan parental yang ini, ya. Jadi wild type kedua sifat dan mutan untuk kedua sifat. Di sini yang seperti ini adanya di rekombinan, ya. Yang ini parental adanya juga di rekombinan, ya, yang mutan kedua sifat. Sedangkan yang kebalikannya yang ini rekombinan, ya, yang badan kuning dengan yang mata putih ini kalau di persilangan B ini di rekombinan, dan yang di persilangan A ini justru yang parental. Jadi yang ingin ditekankan di sini adalah menentukan
ketika menentukan tipe parental dan tipe rekombinan itu bukan berdasarkan mana homozigot, mana homozigot dominan, mana homozigot resesif, bukan. Tapi yang mana yang sama dengan parental yang ini, ya. Mana turunan F2 fenotip F2 yang sama dengan fenotip parental, ya. Itu yang menentukan parental dengan rekombinannya, ya. Jadi jangan salah, jangan bingung, jangan pusing, ya. Jadi memang ini banyak sekali konsep-konsep dasar yang saya perkenalkan, ya. Tapi ya itulah genetika. Ya, waktunya memang kita mepet sekali ini untuk di bagian kedua ini, banyak sekali materi yang dibutuhkan tapi waktunya cukup sempit, ya. Tapi kita terima saja, ya. Anda yang harus semangat belajar. Nah, sekarang tugas lagi ya. Berarti tugas keberapa ini? Ya, hitung sendiri. Ini untuk di-upload juga di Google Classroom, ya. Masih persilangan yang ini. Tadi kan yang dibahas adalah F2 jantannya, ya. Dari persilangan ini masih memungkinkan ada F2 betina, ya. Jadi cari F2, tuliskan di sini F2 betinanya dan tentukan mana tipe parental dan tipe rekombinannya untuk kedua persilangan yang ini, ya. Gampang ya. Nah, kita kalau melakukan eksperimen genetika bisa saja bingung seperti Morgan tadi, ya. Kenapa bisa ada angka yang menyimpang padahal harusnya misalnya 1:1:1:1. Tapi akhirnya Mendel kan Morgan maksud saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata ada crossing over, ya. Karena Morgan sendiri sudah yakin kalau gen B dan gen V ada di kromosom yang sama. Tapi kalau misalnya kita mau melakukan eksperimen dengan untuk sifat apa saja yang Anda temui, lalu kemudian ternyata ada penyimpangan. Penyimpangannya itu ada, barusan saja yang terakhir kita lihat itu 1%, ya, rekombinannya. Kemudian tadi yang dilakukan oleh Morgan 17%. Misalnya Anda jadi bingung, ini sebenarnya hasil penelitian Anda untuk gen-gen yang mengikuti hukum Mendel atau gen-gen yang mengalami rekombinasi, terpaut dan mengalami rekombinasi, ya. Untuk menentukan itu ada alat bantu, ya. Kan kita belum tahu nih ini gen ketika kita mengamati sesuatu di lapangan, misalnya bulu kucing, ya, bulu kucing hitam dengan mata kucing biru misalnya, ya. Anda mau melakukan persilangan yang seperti itu dengan kucing normal. Nah, kita kan tidak tahu gen bulu kucing dengan gen mata itu ada di kromosom yang sama atau tidak. Kita tidak tahu, ya. Dan untuk menentukannya eksperimen tetap dilakukan, kemudian hasilnya jumlah turunannya itu kemudian di-compare, ya, dan di-compare dengan berdasarkan teori lalu diuji dengan uji chi-square. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan uji chi-square, ya. Yang pertama sekali Anda harus menghitung jumlah turunan, ya, hasil observasi Anda. Jadi Anda eksperimen, hitung jumlah turunannya ada berapa. Kemudian Anda mau mengelompokkan turunan itu ke dalam berapa kelompok, ya, 4 kelompok kah, 4 fenotip kah, misalnya 4 atau 2 fenotip, ya. Itu berarti menentukan kelas maksudnya, ya, pengelompokannya. Lalu di setiap fenotip, di setiap kelas itu, di setiap kelompok itu atau di setiap fenotip itu ada berapa turunan yang diamati, yang teramati dengan eksperimen Anda, ya. Lalu baru kalau itu sudah diketahui jumlah-jumlahnya, Anda sudah hitung semua, kemudian Anda harus menentukan hipotesis. Nah, ini yang lumayan harus memerlukan pengetahuan Anda. Anda mau mengikuti hipotesis yang mana berdasarkan data yang Anda punya. Mau hipotesis misalnya independent assortment atau linkage, ya, atau terpaut. Ya, hipotesisnya harus ditentukan.
ya. Lalu kemudian setelah menentukan hipotesis, Anda menghitung chi-square, ya, berdasarkan kalau Anda hipotesisnya independent assortment misalnya, berarti Anda harus membandingkan ini misal jumlah setiap kelas tadi sudah sesuai atau belum dengan teori. Nah, selisihnya Anda jumlahkan, ya. Kemudian hitung nilai C-nya. Dan nilai C ini kemudian dijumlahkan di total dengan semua kelas yang Anda amati, ya. Setelah itu Anda tentukanlah nilai derajat bebas. Nilai derajat bebas ini adalah jumlah kelas, ya, di sini jumlah kelas dikurangi 1, ya. Kemudian setelah didapatkan nilainya, nilai DF dengan nilai chi-square total, ya, maka kita lihat di tabel chi-square, ya. Mana tabelnya? Ini dia. Nah, ini dia tabelnya, ya. Tabel yang Anda lihat ini adalah tabel chi-square yang sudah sangat disederhanakan sesuai kebutuhan untuk mempelajari genetika, ya. Di kita mempelajari genetika kan pengamatannya paling cuman berapa, ya. Makanya di sini cuman 5 dituliskan. Aslinya ini jumlahnya kalau saya tidak salah ya, dulu waktu masih belajar statistika, kalau nggak salah ini sampai berapa ratus gitu, ada yang 200, tergantung ya, karena banyak sekali tabel yang diamati. Kemudian ini juga probabilitasnya juga bukan cuman 0,99, maksud saya 0,01 sampai 0,99. Ya, jadi ini rapat sekali, ya, banyak sekali dan angkanya kecil-kecil, ya. Nah, kemudian ini yang ada di sini adalah dengan tingkat kepercayaan 90, lebih besar dari 95%. Nah, kalau di tabelnya ada juga yang bukan 95%, 90% kalau nggak salah, kemudian 99% juga ada, ya. Jadi tabelnya banyak dan nilai angkanya kecil-kecil sekali. Kalau ini sih besar-besar dan sudah disederhanakan. Dan di sini juga sudah diwarnai, ya, kapan kita harus menolak hipotesis dan tidak menolak hipotesis. Oh iya, perlu Anda tahu dalam bahasa statistika sebenarnya tidak ada hipotesis diterima atau ditolak, ya. Yang ada dapat ditolak, ya. Hipotesis ditolak atau tidak dapat ditolak, bukan berarti diterima, ya. Tidak dapat ditolak bukan berarti bisa diterima, ya. Jadi dalam bahasa statistik itu bukan ditolak dan diterima, bukan, tapi ditolak dan tidak dapat ditolak, ya. Jadi bukan diterima. Belajar ya, kita akan menggunakan bahasa itu. Meskipun kita sering menggampangkan, kalau ditolak berarti ini yang benar, diterima, tidak, ya. Jadi ditolak, hipotesis 0 ditolak, atau hipotesis 0 tidak dapat ditolak, ya. Jadi bagaimana menggunakan nilai chi-square-nya? Tadi kan kita sudah menghitung nilai chi-square, ya. Cari nilai chi-square yang sudah dihitung, nilai total yang sudah kita hitung itu di derajat bebas yang sudah kita tentukan. Misalnya derajat bebasnya 1, ya, berarti cari nilai chi-square-nya di baris yang ini, ya, di baris yang pertama ini, ya. Lalu lihat dia ada di area biru atau di area pink, ya, karena tidak akan hasil perhitungannya tidak akan pas, misalnya 0,45, 2,37, bisa jadi misalnya 0,1 gitu, misalnya seperti itu. Berarti kan sekitar sini. Berarti H0 Anda artinya tidak dapat ditolak, ya. Nah, kita akan coba ya menerapkan chi-square di dalam suatu eksperimen. Di tabel ini ada 2 eksperimen. Yang diamati di sini ada 2 fenotip, yaitu AB besar, ya, misalnya fenotip dominan untuk kedua sifat, fenotip resesif untuk kedua sifat, fenotip dominan untuk A saja, fenotip dominan untuk B saja, ya. Jadi ini yang di sini ini kita tidak melihat
fenotipnya itu seperti apa ya, tapi ini pakai kode, jadi seperti itu pemikirannya. Nah, sekarang berdasarkan eksperimen 1, kita mendapati fenotip yang pertama itu 17 ya individunya, yang kedua 14, fenotip yang ketiga 8, fenotip yang keempat 11. Dan jadi total dari turunan yang diamati itu totalnya ada 50 ya. Sekarang eksperimen yang kedua, yang eksperimen yang kedua nanti kita bahas lagi ya. Nah, kalau melihat ada 4 seperti ini, berarti kita bisa aja membuat hipotesis. Ya, jadi langkah-langkahnya kita lihat dulu ya, apa yang harus dilakukan untuk melakukan uji chi-square. Ya, pertama kita harus menentukan hipotesis. Nah, sekarang yang terlihat itu ada 4 fenotip. Dan angkanya, lihat ini 17, 14, 8, 11. Totalnya itu 50. Ya, kalau mengikuti hukum Mendel assortment, hukum Mendel 2, ini kan harusnya 12,5, 12,5, 12,5, 12,5, gitu ya. Jadi anggaplah ini adalah hipotesisnya adalah gen A dan B mengikuti hukum independent assortment. Misalnya seperti itu. Ya, jadi ini hipotesis Anda. Gen A dan B terletak pada kromosom yang berbeda atau mengikuti hukum Mendel 2, hukum independent assortment. Setelah menentukan hipotesis, yang harus Anda lakukan adalah menentukan kelas pengamatan. Kelas pengamatan Anda sebenarnya yang dilihat ini ada 4. Ya, tapi berdasarkan teori kita tahu bahwa kalau sesuai hipotesis yang ini berarti parental dengan rekombinan itu jumlahnya 1:1 ya. Jadi kalau 50 harus 25 begitu ya. Jadi kelasnya terserah Anda mau menentukan 2 atau menentukan 4, dan ini menentukan ini tergantung nanti Anda mau menghitungnya DF-nya yang menentukan ya. Jadi tentukan kelasnya, yang gampang aja ya, kita pakai yang 2 yang ini ya. Kelasnya berarti ada 2, yaitu parental dan rekombinan. Kalau Anda memilih 4 berarti kelasnya kelas A besar B besar, kelas A kecil B kecil, kelas A besar B kecil, dan kelas A kecil B besar. Berarti 4 kelas. Sekarang yang ketiga, Anda harus menentukan jumlah total turunan yang diamati. Nah, ini yang diamati, kita masih fokus di eksperimen 1 ya. Yang diamati adalah total individu yang turunannya itu ada 50 ya. Ini jawabannya 50. Lalu yang keempat, Anda harus mengetahui berapa nilai seharusnya yang sesuai teori ya, yang sesuai hukum Mendel. Kalau Anda mau melihat yang ini ya, tadi kan kita sudah menentukan ini kelasnya ada 2, berarti yang ini berarti harus 1:1, baik parental maupun rekombinan harus masing-masing 25. Begitu ya? Dan ini hasilnya ya, masing-masing 25. Nah, kemudian kalau Anda memilih 4, berarti masing-masing ini 12,5 ya. Nanti, Bu, individu kok 12,5? Iya, individunya nggak boleh 12,5, tapi kan ini untuk kepentingan statistik ya, untuk kepentingan uji. Jadi Anda harus menuliskan di sini 12,5. Begitu ya. Nah, sekarang lanjut lagi. Berapa nilai yang diamati pada masing-masing kelas? Nah, ini yang terobservasi masing-masing itu 31 dan 19. Ini ya, 31 dan 19. Nah, sekarang datanya sudah lengkap nih. Tinggal kita menghitung nilai chi-square. Sebelumnya Anda harus menentukan dulu nilai DF ya. Nilai DF ini merupakan nilai kelas ya, nilai N dikurangi 1. Jadi jumlah kelas dikurangi 1. Kalau nilai DF-nya itu kalau N-nya itu 2, maka DF-nya sama dengan 1. Begitu ya. Jadi kalau kelasnya tadi 4, berarti DF-nya 3. Begitu ya. Habis itu hitunglah nilai chi-square-nya. Ya, hitung nilai chi-square-nya. Nah, begini rumusnya tadi ada ya di kolom yang di atas.
Jadi ini kita menggunakan yang 2 ya, yang sesuai yang dituliskan di sini. Ini untuk yang tipe parental ya, 31 dikurangi 25. Yang teramati dikurangi yang sesuai teori yang diharapkan, dibagi jumlah yang diharapkan. Kemudian ini yang untuk rekombinan ditambahkan ya, yang diamati dikurangi yang diharapkan dibagi 25 juga. Ya, ini kebetulan hasilnya sama dengan 1,44 dan 1,44 sama dengan 2,88. Nah, nilai C-nya kita sudah dapat adalah 2,88. Ya, analisis kita belum selesai karena kita harus melihat nilai C ini di dalam tabel berdasarkan nilai DF. Ingat ya, C-nya 2,88, DF-nya 1. Sekarang kita lihat di tabelnya ya. Ini dia tabelnya. Berapa tadi nilai DF-nya? 1. Ya, berarti kita akan mencari nilai C-square, lokasinya di mana? C-square-nya 2,88. Cari di sekitar sini. Wah, di sini tidak ada ya. Kalau di aslinya itu ada ya, di buku statistik textbook itu ada. Nah, besar kemungkinan 2,88 posisinya di sini, bukan di sini. Ya, 2,88 posisinya di sini. Artinya p-value itu sekitar di sini. Anggaplah di 0,9, kurang lebih ya. Kurang lebih p-value-nya 0,9. Nah, posisi value 0,9 ada di hipotesis 0 yang tidak dapat ditolak. Ya, begitu ya. Ini dengan tingkat kepercayaan 95% ya. Jadi p-value-nya sekitar 0,9 itu artinya hipotesis tidak dapat ditolak. Kita kembali lagi ke sini ya untuk menuliskan kesimpulannya ya. Berdasarkan nilai C 2,88 didapat dari sini, pada DF1 ini nilainya ya. Kemudian kita melihat tabel ya, maka nilai tingkat kepercayaan p-value berada pada kisaran 0,9. Artinya H0 tidak dapat ditolak. Maka gen A dan B besar kemungkinannya terletak pada kromosom yang berbeda. Ya, tapi Anda juga boleh menuliskan karena banyak juga yang meyakini kalau sudah statistik bilang begitu berarti bisa bukan kemungkinan besar, bisa langsung ditulis maka gen A dan B terletak pada kromosom yang berbeda. Bisa juga seperti itu, ya. Jadi menghitungnya hati-hati ya, harus dilihat dulu kita mau melihat berdasarkan teorinya yang mana, begitu ya. Nah, untuk eksperimen 2-nya, Anda yang kerjakan ya sebagai tugas juga ya. Jadi, untuk eksperimen 2 ini pertanyaannya sama, apakah gen A dan B terpaut? Ya, tugasnya adalah menggunakan DF1 seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Berarti menggunakan data yang ini ya, pakai parental dan rekombinan dan yang B menggunakan DF3 ya, berarti menggunakan data yang ini ya. Jangan bosan ya kerja tugasnya, semangat terus karena kalau enggak dikasih tugas nanti sudah nonton, sudah menyimak video malah bobo, nanti lupa ya. Jadi langsung kerjakan tugasnya ya. Alhamdulillah kita sudah selesai belajar hari ini ya. Bagaimana? Tadi nangis-nangis enggak? Jangan nangis ya, harus tetap gembira, harus tetap semangat ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.